Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Hari ini kita akan rakit PC APU Ryzen 5 8600G. Total harganya segini teman-teman ya. Sekarang di September 2025 ya, gua bikin konten ini rakitan Ryzen 5 8600G 10 juta. Sekarang kita sudah bisa dapat pakai motherboard B850M karena sebelum-sebelumnya kita pakai B650M. Gue nggak tahu ya apakah ada harga turun atau kayak gimana. Dan kalau misalkan kalian mau pangkas-pangkas lagi, ini masih bisa banget. Lu bisa turunin RAM ke 2x8, SSD 512, motherboardnya A620 kalau misalkan mau dipangkas. Menurut gue 2025 ini, kalau kalian mau rakit AM4, DDR4, Ryzen 5000 itu masih enak banget. Cuma nanti upgrade-nya mahal, harus beli mobo, prosesor sama RAM. Jadi lebih enak beli kayak gini. Ryzen yang AM5 tanpa VGA dulu seri G 8500G, 8600G. Menurut gue lebih bijak rakit kayak gini karena kedepannya tinggal tambah VGA. Kalau mau ganti prosesor gak usah ganti mobo sama RAM lagi. Misalkan mau naik ke Ryzen 9000, mobo sama RAM sama SSD dan kawan-kawan sudah ready teman-teman. Mau upgrade VGA juga ini ke 5060 Ti 16GB masih bisa. Ya jadi masih enak banget spek kayak gini. Oke. Di video kali ini kita akan satu episode aja teman-teman ya, rakit sama testing. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang masih belum tahu, gue ini buka jasa rakit ya. Jadi kayak gini tuh pesanan pelanggan dan ada rulesnya. Jadi kalau kalian mau rakit ke gue, pahami dulu rulesnya, terus DM Instagram gue namanya Gani GP teman-teman ya. Rulesnya kayak gimana bang? Nah kayak gini. Oke, rulesnya kurang lebih seperti itu. Jadi abis lu nonton rulesnya, lu setuju, lu DM IG gue Gani GP, bilang aja Bang Gani gue mau rakit PC dana sekian dari kota ini. Nanti kita masuk DP, masuk diskusi, langsung belanja komponen, langsung rakit seperti ini. Dan gue bisa kirim ke seluruh Indonesia ya. Mau diambil juga bisa, gue ada di Bogor. Pokoknya fleksibel, transparan. Harga PC tidak gue naikkan, kalian hanya bayar jasa aja. Yowes, kita langsung masuk aja ke proses perakitan si PC ini ya, daripada kita lama-lama lagi ya. Ini dia guys, motherboardnya B850M X Wi-Fi ya. Bisa dibilang ini motherboard B850M yang harga terjangkau, paling terjangkau setahu gue ya, paling murah. Tapi harusnya udah mantap teman-teman karena ini udah ready juga buat SSD Gen 5, buat PC 5 udah pada ready teman-teman. Oke. Kita pasang prosesornya dulu ya, 86G. Tapi kalau kalian pakai apa namanya SSD Gen 5 kayaknya harus ganti heatsink NVMe-nya teman-teman. Kayaknya ya. Oke, dan ini rakitan 8600G. Berarti nanti kita akan ambil VRAM-nya 4GB dari RAM. Jadi kan RAM-nya total 2x16 tuh ya. 32. Berarti sisa berapa tuh? Ya. 18 ya, apa berapa ya?
Salah sih gue, matematika gue gimana sih hitung-hitungannya. Pokoknya dari 32 giga diambil 4 aja. 28. Jadi 18, kocak. Ya, 28. Oke. Kita next SSD ya. Oke, motherboard ini micro ATX tapi bukan yang kecil ya teman-teman ya, tapi bukan yang gede juga. Kalau yang gede yang 4 slot RAM, dia itu kan 8 baut. Nah, ini tuh 6 baut, cuma 6. 1 2 3 4 5 6 baut ya. Biasanya di sini ada 2 lagi nih, 8. Oke. Oh, heatsinknya dia udah dikasih atas bawah ya. Gue kira cuma atas doang. Untuk NVMe Gen 5 perlu heatsink lagi nggak ya atasnya? Enaknya sih beli ya, tapi kalau misalkan mau kayak gini juga harusnya bisa sih, apa-apa juga. Sekarang pakai NVMe Gen 4 dulu aja. Kepangkas gak ya speednya ya kalau pakai S71 Tera ya? Gue soalnya belum pernah pakai ini, soalnya untuk ASRock teh kadang-kadang speednya suka kepangkas. Tapi kalaupun kepangkas dengan nanti upgrade prosesor ya kelar. Kalau misalkan nanti speednya di sini 3000-an nih, nggak 7000, kita turunin ke bawah guys, karena yang bawah ini slot untuk NVMe Gen 4. Jadi begini ya. Oh guys, gue lihat dari dus mobonya dulu. Gue tuh kadang selalu ketukar mulu nih posisi. Begini nggak kelihatan mana atasnya mana bawahnya, anjay. Ini. Nah. BTW Bogor cuacanya lagi enggak banget teman-teman. Oh, lagi panas teh. Kalau lagi hujan badai. Pergi dikit beda jalan sedikit, beda cuaca anjir. Oke, ini gue harus ngambil plastik dulu buat tempat ininya teman-teman. Nah, biar tidak berantakan ya. Oke, kita sekarang akan pasang cooler ya, si Olympus Gamma A40. Gue kapan ya terakhir pakai yang ini ya? Ini cooler udah enak teman-teman, masangnya tidak ribet. Aduh, kegoyang. Udah sat banget lah pokoknya. Tapi kita baca lagi. Saya lupa ingat soalnya. Oke, motherboardnya support ARGB ya, begini-begini juga. Mana ini manualnya kok kertas semua? Oke. AM pipe, mana AM pipe? Nah, AMD ini dilepas langsung dibaut aja ya. Harus dipancing dulu dengan obeng Amerika mantap kita. Lagi BTW ini gue lagi nyalain kipas angin, masuk gak ya ke mikrofon ya? Mudah-mudahan enggak sih. Oke. Kita rapiin dulu. Mana tadi ya tempat yang ini-iniannya? Tadi gue pisah-pisahin plastiknya. Nah, ini. Ada yang miss call guys. Jadi ke stop videonya, nggak apa-apa, kita play lagi. Kocak banget dah. Ini HP gue. Lagi nge-record gini ada yang nelpon, kameranya auto mati anjir. Tadi gimana lagi gue lupa. Begini ya, samping begini. Malah ada telepon. Oke. Kemarin pas gue lagi live streaming, ada yang nanya, "Bang, buka jasa rakit profit gak sih bang?" gitu. Ya dagang guys ini. Kalau lagi untung ya untung,
Kalau lagi rame ya rame, kayak bulan kemarin rame, sekarang bulan ini juga. Oke. Jadi naik turun guys. Icom guys, datang dia. Kaget gua, pagar siapa yang buka. Nah, ini kita kasih pasta di tengah ya. Dia cooler ini pasta bawahnya udah cukup. Oke, ini kita buka. Terus tinggal dibaut ke sini. Oke, cooler udah, sekarang tinggal RAM. Jadi ini serba hitam sama rainbow nanti. Lampunya bisa diganti-ganti ya guys ya. Kabelnya nanti gue colokin. Oke, Mobo, prosesor, RAM, cooler, SSD udah. Sekarang kita menuju casing buat masang power supply. Ini casingnya teman-teman ya. PC cooler C3 B310 ya. Ini rangkanya sama banget kayak Olympus C50. Jadi tinggal kesini aja kabelnya. Oke, gak ada susah-susahnya. Kita sekarang masukin power supply nah, sini. Dan yowes, ini mah udah tinggal baut aja ya. Rakit di casing ini gampang banget. Kemarin juga kan ada tuh konten gua yang segmen rakit PC cuy. Pakai casing ini juga teman-teman ya. Oke, itu masih gampang banget ya, pakai water cooling enak. Nanti ke depannya PC kayak gini upgrade-nya pertama VGA. Habis itu bisa prosesor, bisa NVMe, bisa water cooling. Jadi panjang opsi upgrade-nya dan masih terjangkau karena belinya bisa sebiji-sebiji. Kalau yang dari Ryzen 5000 lu upgrade, lu belinya semua set Mobo, prosesor sama RAM, mahal. Jadi mending gini aja ya. Oke. PS udah, kita sekarang masukin motherboard. Kita masukin motherboardnya. Di sini kita cuma pakai 6 baut ya teman-teman ya. Nggak sampai 8. Karena ini bukan micro ATX yang panjang. Oke. Karena dia slot RAM-nya cuma ada 2. Tapi guys, mau slot RAM-nya 2 atau 4 kan paling bener RAM itu 2 keping gitu. Jadi cuek aja. Terus di sini. Terus di mana lagi guys? Di sini. Sip, udah ya. Abis ini gue colok-colokin dulu. Terus kita masang fan di timelapse. Sampai ketemu di tinggal tutup-tutup setelah kabel udah gue rapiin. Kita sudah selesai ya. Ini ditutup-tutupin dulu aja. Oke, sama bagian atasnya ya. Untuk jalur kabel manajemen jelas gampang banget ya di casing ini mah. Dari casing tadi ya, front panel dan kawan-kawan ke bawah. USB 2 audio ke sini, USB 2 ke sini, front panel ke sini, USB 3 ke sini ya. Dari power supply kita cuma pakai 2 kabel, 24 pin ke sini, lalu 8 pin Mobo ke atas ya. Dari fan yang 3 di depan ke bawah, ke area motherboard bawah nyoloknya PWM sama RGB. Bagian fan atas sama belakang ke sini nyolokin ke sini nih, ada PWM sama RGB di sini. Jadi untuk kabel manajemen masih gampang banget ya. Ini udah clear, sekarang kita tinggal tutup aja ya. Dan kalau ditutup kayak gini, kita tinggal nyalain aja si PC-nya karena emang sudah kelar guys tuh, dan tidak ada melendung-melendung ya, aman. Oke,
Mari kita nyalain PC-nya. Semua udah clear, udah dicolokin ke listrik, langsung aja kita nyalain PC-nya. Nah, PC-nya udah nyala ya, lampu udah nyala, kita tinggal tunggu dia masuk ke layar. Sudah masuk ke BIOS teman-teman ya, kebaca B850M, terus 86G, RAM udah kebaca ya. Oke, SSD juga udah kebaca teman-teman ya. Guys, habis ini gue akan install Windows dulu. Habis install Windows baru deh kita naikin VRAM-nya jadi 4GB, sama kita cek and recheck ya. Oke, kita sampai sini dulu. Oke guys, ini gue udah selesai install Windows dan udah naikin VRAM-nya ya. Kalau teman-teman pengen tahu cara naikin VRAM-nya di motherboard B850MX Wi-Fi ini, kalian bisa nonton di channel kedua gue ya, di Purnama Tech and Play, gue upload di situ. Oke, nah di sini udah kebaca di CPU Z ya, Ryzen 5 8600G. Terus untuk iGPU Radeon 760M grafik, dan VRAM-nya udah gue naikin jadi 4GB. Ini udah cukup ya teman-teman ya. Buat suhu dia ada di 50-an, masih di bawah 85. Pokoknya kalau suhu, kalau mau tenang emang pakai water cooling. Tapi kalau pakai cooler tower gini, suhunya di 50, 60, 70-an derajat, cuek aja. Selama di bawah 85 masih dingin ya. NVMe S70 1 tera udah kebaca, Gen 4x4, speed udah ngebut banget 7100 dan 6700. Daya ya udah pasti irit ya, di bawah 100-an watt. Oke. Habis ini kita testing game teman-teman ya, jadi teman-teman tinggal nikmati aja timelapse-nya. So buat teman-teman yang mau rakit bisa guys DM Instagram gue, namanya Gani GP. Kalau minat sama komponennya, linknya udah gue drop di deskripsi. Oke, hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat.